Allah mengirim seekor makhluk kecil untuk menghinakannya, dan makhluk kecil itu masuk ke lubang hidungnya dan bersarang di dalam otak seorang raja hingga ia lenyap dengan cara yang mengenaskan. Siapakah dia dan seperti apa kisah raja terkutuk ini? Sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya, supaya teman-teman dapat notifikasi untuk video terbaru dari kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim yang dirahmati Allah, kita tahu begitu banyak kisah dari zaman Nabi yang bisa kita ambil hikmah dan pembelajaran. Kali ini, Nong Mak Channel akan membahas kisah seorang raja yang sangat populer di zaman peradaban dunia sekitar tahun 2200 hingga 1900 sebelum Masehi. Zaman di mana Nabi Ibrahim melawan kekejaman seorang raja dari Babilonia yang kita kenal sebagai Raja Namrud bin Kan'an bin Kush bin Ham bin Nuh alaihi salam. Jadi Raja Namrud ini merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Raja Namrud dikenal sebagai seorang raja yang kejam, sombong, cerdas, dan mengaku sebagai Tuhan. Wilayah kekuasaannya membentang dari belahan timur dan barat dunia. Mujahid berkata, raja-raja yang memerintah bagian timur dan barat dunia ada 4, 2 beriman dan 2 kafir. Adapun 2 raja yang beriman, mereka adalah Raja Sulaiman bin Daud dan Raja Zulkarnain. Sedangkan 2 raja yang tidak beriman, mereka adalah Raja Namrud dan Raja Nebukadnezar. Raja Namrud digambarkan sebagai sosok yang tinggi, gagah, putih, sempurna secara fisik, keturunannya banyak, kaya raya, menguasai setengah dunia dan pasukannya tidak pernah kalah dalam peperangan. Namrud telah dianugerahi dengan daya intelektual yang tinggi dan menjadi ahli dalam berbagai bidang seperti seni, desain, matematika, dan ilmu falak. Bahkan Namrud terkenal sebagai arsitek Menara Babel, yaitu bangunan pencakar langit yang pertama di dunia. Ayah Namrud adalah Kush, cucu dari Nabi Nuh alaihi salam, dan ibunya bernama Semiramis. Semiramis menikah dengan Kush ketika masih usia remaja, di mana Semiramis merupakan gadis yang sangat cantik dan bijaksana. Sehari setelah kimpoi dengan suaminya, ayah Namrud meninggal dunia. Ketika Namrud lahir, dia tidak mempunyai ayah, akan tetapi Semiramis mengklaim bahwa dia tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun termasuk suaminya. Hal inilah yang membuat Namrud yakin bahwa dia merupakan anak suci yang lahir dari seorang perawan. Tentang kematian ayahnya ada beberapa perdebatan, tapi mari kita ambil saja hikmahnya. Yang tak kalah menarik dan membuat merinding adalah Namrud menikahi ibunya sendiri, di mana dia tidak tahan melihat kecantikan dan kemolekan dari ibunya tersebut. Sang ibu pun merasa cemburu ketika melihat para gadis yang menggoda anaknya, sehingga dia pun bersedia menikah dengan putranya sendiri. Ada kisah menarik mengenai Namrud di mana dia diyakini adalah orang pertama di dunia yang menguasai ilmu sihir. Seperti diceritakan oleh Ustadz Abu Humairoh tentang Namrud, di mana cerita diambil dari kisah Israiliyat yang tidak bisa dijadikan rujukan, akan tetapi saya ceritakan di sini supaya kita ambil pembelajarannya saja. Suatu ketika Raja Namrud sedang mandi di kolam pemandian bersama sejumlah wanita, lalu tiba-tiba masuk seorang laki-laki bungkuk yang memakai pakaian hitam. Hal ini membuat Namrud kaget bukan kepalang, karena dia heran kenapa orang itu bisa lolos dari penjagaan pasukannya sehingga masuk ke kolam pemandian. Lalu sang pria bungkuk itu mengatakan, "Ya Namrud, kamu akan menguasai bumi dan orang-orang di atas bumi." Kemudian Namrud yang mendengar perkataan itu marah dan memerintahkan bala tentaranya untuk melenyapkan laki-laki tersebut. Bahkan saking marahnya, Namrud juga memerintahkan untuk melenyapkan para wanita yang ikut mandi bersamanya. Kemudian Namrud meninggalkan kolam pemandian dan masuk ke dalam kamarnya. Namun pasukannya tidak dapat melenyapkan pria bungkuk tersebut karena dia ternyata adalah iblis laknatullah yang menyamar. Bahkan dikisahkan pria bungkuk tersebut telah berada di dalam kamarnya, dan kemudian Namrud pun merasa takut dan mengatakan, "Siapa kamu?" Pria bungkuk itu pun menjawab, "Saya adalah pemimpin cahaya di saat cahaya itu diciptakan. Jika kau ingin menguasai dunia dan apa yang ada di atasnya, maka aku bisa memberikannya." Ternyata dia adalah iblis yang menjelma sebagai orang bungkuk tadi. Namrud tertarik dan dia pun bertanya bagaimana caranya. Maka orang bungkuk itu berkata, "Datanglah ke sebuah bukit yang ada sebuah gua, maka masuklah ke dalamnya."
Kemudian Namrud mengikuti arahan orang bungkuk itu untuk mencari gua tersebut. Lalu setelah sampai di gua dan bertemu dengan orang bungkuk itu, Namrud berkata, "Bukankah kau telah berjanji akan memberikan kekuatan dan kekuasaan kepadaku?" Maka orang bungkuk itu berkata, "Ya, tapi ada syaratnya. Kamu harus melihat diriku dalam bentuk asli." Akhirnya sepakat, sehingga orang bungkuk tersebut tiba-tiba berubah menjadi bentuk iblis, di mana rambutnya menutupi seluruh jasadnya. Kemudian iblis berkata, "Kalau kau ingin kekuatan, maka sujudlah kepadaku. Sebagai imbalannya akan kuberikan kekuatan kepadamu." Namrud pun seketika sujud kepada iblis. Bisa dikatakan Namrud adalah orang pertama yang melakukan perjanjian dengan iblis. Setelah Namrud sujud, maka mulailah iblis mengajari sihir kepada Namrud. Karena ini Namrud disebut sebagai orang pertama di muka bumi ini yang mempelajari ilmu sihir. Walaupun ada yang mengatakan kisah Harut dan Marut, tapi sama-sama di Babilonia. Namrud adalah penguasa Babilonia dan cerita Harut dan Marut juga terjadi di Babilonia. Setelah dia mempelajari sihir tentang cara menyihir manusia dan menguasai bumi, maka kemudian Namrud pun menjadi sakti. Namrud mengatakan kepada iblis bagaimana caranya untuk menguasai dunia. Maka iblis pun mengatakan, "Singkirkan bapakmu. Setelah kau lenyapkan bapakmu, maka kau akan menjadi penguasa dan kelak akan menjadi penguasa bumi." Kemudian Namrud pun melenyapkan bapaknya. Setelah bapaknya hilang dari dunia, maka tahtanya diambil oleh Namrud. Maka mulailah dia menguasai Babilonia dengan kebengisan, kesombongan, dan ilmu sihirnya, sehingga orang-orang takut kepadanya. Namrud pun mulai menyerang negara-negara sekitar dan meluaskan kekuasaan kerajaannya di muka bumi. Kisah ini dinukil dari kisah Israiliyat. Adapun kisah lainnya kami kutip dari ringkasan ceramah Ustadz Khalid Basalamah. Ketika berumur 30 tahun, Namrud dinobatkan sebagai raja. Penobatannya sebagai raja diiringi pengakuan sebagai Tuhan, dan semua rakyatnya bahkan keluarganya tunduk dan menyembahnya sebagai Tuhan mereka. Pada malam penobatan dia sebagai Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat kerajaannya hancur. Kemudian dia terbangun dan langsung mengumpulkan semua penasihat kerajaan dan menanyakan apa arti dari mimpinya tersebut. Salah satu orang terdekatnya bernama Azar. Dia adalah seorang yang ahli membuat patung dan ia adalah ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada salah satu penasehatnya berkata, "Kalau begitu wahai Tuhan Namrud, malam ini telah lahir di wilayah Babilonia anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Anda nanti." Namrud yang dalam kondisi ketakutan langsung menginstruksikan perintah yang aneh dan sangat kejam. Dia berkata, "Semua anak laki-laki yang lahir malam ini harus dibunuh." Kebetulan sekali pada malam itu Nabi Ibrahim alaihi salam lahir, dan ayahnya Azar tahu bahwa istrinya telah melahirkan anak laki-laki. Kemudian Azar pun pulang dan mengatakan kepada istrinya untuk pergi menyelamatkan Ibrahim, karena Namrud akan membunuh semua anak laki-laki malam ini. Dan terjadilah kekejaman itu, semua anak laki-laki yang lahir malam itu telah dibunuh. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh ibunya dan dibawa ke hutan. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di usianya yang ke-40 tahun. Dalam rentang 40 tahun itu, Allah membiarkan Namrud berkuasa hingga peringatan Allah datang, terjadinya fenomena alam, akan tetapi dia tidak sadar untuk kembali kepada Allah. Pertama kalinya Nabi Ibrahim datang ke tempat-tempat ibadah mereka, di mana banyak sesajen seperti makanan minuman dan patung-patung yang mereka sembah, salah satunya patung Namrud. Nabi Ibrahim naik ke atas patung yang terdapat sesajen. Beliau mengambil sebuah apel dan berkata kepada patung itu, "Wahai Tuhannya Babilonia, apakah kau tidak marah aku mengambil apelmu?" Tentu patung itu diam saja, dan orang-orang yang berada di sana heran bagaimana dia bisa begitu berani. Kemudian Nabi Ibrahim turun dan melempar apel itu kepada patung tersebut serta berkata, "Wahai Tuhannya Babilonia, apa kau tidak marah aku lempar kau dengan apel?" Nabi Ibrahim berganti ke patung-patung yang lain dan melakukan hal yang sama. Suatu ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung sesembahan mereka. Kemudian Nabi Ibrahim mulai berdakwah di sana kepada orang-orang Babilonia. Namrud merasa heran selama kepemimpinannya, kok ada satu orang yang tidak mau bersujud menyembahnya.
Kemudian Raja Namrud memanggil Nabi Ibrahim dan menanyakan kepadanya kenapa Nabi Ibrahim tidak mau menyembahnya. Kata Nabi Ibrahim, "Wahai Namrud, mengapa kau bisa menyebut dirimu adalah Tuhan? Sedangkan kau sama seperti kami, makan minum, punya 2 kaki 2 tangan, lahir dari rahim seorang ibu, kau juga akan mati. Yang menciptakan kamu dan saya serta seluruh alam ini adalah Allah yang Maha Berkuasa." Namrud merasa terpukul, lalu dia berkata, "Wahai Ibrahim, jika Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan, maka aku juga bisa." Lalu dia menyuruh pengawalnya untuk menangkap 2 orang laki-laki di jalan dan memerintahkannya untuk melenyapkan 1 laki-laki tersebut dan 1 di antaranya disuruh pergi dan diberikan hadiah. Hal ini merupakan sebuah kebodohan manusiawi. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu serta Tuhan segala sesuatunya setiap hari memindahkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Apakah kau bisa?" Terdiam orang-orang kafir itu dan Namrud merasa terpukul, lalu dia menyuruh pengawalnya untuk memenjarakan Nabi Ibrahim. Namrud mengumpulkan semua bawahannya dan berencana untuk melenyapkan Nabi Ibrahim. Akan tetapi dia mau melakukannya dengan cara yang berbeda. Dia ingin melenyapkan Ibrahim dengan cara yang lebih dari kejam dan spektakuler. Hingga akhirnya Namrud menyuruh pengawalnya untuk membuka pakaiannya, lalu membakar Nabi Ibrahim ke dalam api setinggi istana Raja Namrud. Dengan cara inilah dia akan mati dengan cara yang paling mengenaskan. Jutaan orang menyaksikan hal ini, dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Zat yang telah aku yakini keberadaannya secara gaib, Zat yang menciptakan aku, dan semua ini tak terkecuali api ini yang kau berikan sifat panas pada api ini. Maka aku minta kepadamu, jadikan api ini dingin dan jadi keselamatan bagiku." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Nabi Ibrahim pun selamat dari kobaran api tersebut yang membuat Namrud dan jutaan orang-orang itu terkejut. Hal ini pula yang membuat hampir semua masyarakat di sana beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan paginya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor lalat datang kepada Namrud dan masuk ke dalam lubang hidungnya sampai ke dalam otaknya. Lalat tersebut tinggal di dalam otak Namrud selama 3 hari seperti dia menyiksa Nabi Ibrahim selama 3 hari. Namrud memukul-mukul kepalanya berkali-kali tetapi lalat tersebut tidak bisa keluar. Dia sangat tersiksa, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Hingga pada hari ketiga dia memukul-mukul kepalanya dan terjatuh lalu meninggal dunia. Waktu Namrud jatuh meninggal dunia karena lalat tadi, orang-orang di sekitarnya mendekati Namrud. Dan dengan hikmah Allah, mereka melihat lalat itu keluar dari lubang hidung Namrud. Allah sampaikan kepada mereka bahwa yang membunuh Namrud adalah Allah melalui seekor lalat. Hingga tersebarlah berita bahwa Tuhan Namrud mati karena seekor lalat. Allah telah menghinakan seorang raja yang berkuasa hanya dengan seekor makhluk kecil seperti lalat. Semoga kisah dari Raja Namrud dan Nabi Ibrahim ini bisa menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita semua. Marilah kita sebagai umat muslim meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan syirik, karena Allah adalah sumber harapan yang dengan cintanya memberikan kebaikan dan keselamatan kepada kita. Jika ada salah kata, penyebutan ataupun lainnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.